Nah, untuk lagu pertama kita yaitu adalah Sukacita. Bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, lagu kedua kita mau nyanyi lagu Kasih. Kasih itu sabar, tidak cepat marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik, untuk lagu yang ketiga kita mau nyanyi Happy Yaya ya. Tangannya di pinggang ya adik-adik. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Siapkan dulu Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah, kita akan menyanyikan Mars Kokat PA. Nah, adik-adik, untuk lagu pembuka kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 213, yaitu Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dengar
ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah Tuhan dari awal, pertengahan, hingga nanti kami selesai. Engkau berkatilah kami, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca nats pembimbing kita yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu dari Hidup Ceria 214. Yesus memanggil. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan pimpin kami agar kami bisa mengerti dan memahaminya, dan khususnya agar kami nantinya dapat menerapkannya di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, Roh Kudus-Mu Tuhan, menolong kami yang mendengar, menolong kakak layan yang mengajar. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Sekarang kita masuk ke bagian pelayanan firman. Nah, untuk pelayanan firman kali ini, materi kita, pembacaan kita diambil dari surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 1 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Yang berbunyi demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu
ketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka yang telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, pokok dari pembacaan kita hari ini adalah hidup baru. Nah, hidup baru yang dimaksud ini terdapat pada ayat yang ketiga tadi, yaitu hidup yang penuh dengan pengharapan. Hidup yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Nah, kenapa kita harus hidup baru? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan karya keselamatan kepada kita. Kita sudah bisa bernafas sampai saat ini juga merupakan karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, pengharapan ini, pengharapan kepada Tuhan Yesus yang sangat besar, sehingga kita saja tidak melihatnya, tetapi kita selalu berharap kepada Dia. Nah, suatu hal yang tidak terlihat tapi kita percaya itu dinamakan iman. Nah, iman ini seperti yang ada di ayat yang ke-7. Iman kita itu percaya kepada Tuhan Yesus walaupun kita tidak melihatnya secara langsung. Tapi kita tetap betul-betul percaya. Nah, iman ini merupakan hal yang paling besar yang ada di dunia ini. Yang di sini mengatakan di ayat ke-7 jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa iman adalah yang paling besar di dunia. Nah, kemudian dilihat dari judul pembacaan pada perikop di ayat 3-12 itu pengharapan, iman, dan kasih. Nah, di pembacaan ini pengharapan sudah jelas terlihat di ayat ketiga. Iman
itu diperlihatkan di ayat yang kelima. Nah, sedangkan kasih itu ada di ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Nah, di situ kasih kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, ketika kita memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan, iman hanya kepada Tuhan, disitulah kita mengasihi Tuhan. Nah, disitulah nilai kasih ini terdapat dalam pembacaan ini. Nah, kemudian untuk apakah itu pengharapan, iman, dan kasih? Nah, kita bisa lihat dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 yang begini bunyinya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, di sini dikatakan bahwa kasih itu merupakan hal yang paling besar, karena kasih itu merupakan buah dari dua hal tadi, dari pengharapan dan juga iman. Kemudian kembali lagi ke 1 Petrus 1 ayat 6. Nah, karena iman itu kita dijanjikan keselamatan oleh Tuhan. Nah, karena itu kita di ayat 6 ini diajak oleh Rasul Petrus untuk bergembira, walaupun kita harus berduka cita. Nah, misalnya seperti ada keluarga yang meninggal, tetapi kita tidak boleh terlalu lama bersedih. Kita harus kembali bersuka cita, karena kita tahu semua orang juga pasti akhirnya akan meninggal dan kembali ke surga, duduk di kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, itu adalah fungsi dari pengharapan, iman, dan kasih, yaitu untuk memberikan kita kekuatan dan keberanian dalam menghadapi berbagai penderitaan. Nah, sekian yang dapat kakak sampaikan. Selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik, bersama lagi dengan Kak Jogi. Aktivitas kita hari ini yaitu membuat gereja origami. Berikut alat dan bahannya. Ini kita membutuhkan 1 kertas origami, 1 lem, dan 1 spidol. Langkah pertama, ambil 1 kertas warna, lalu lipat menjadi 8 bagian, seperti video ini ya adik-adik. Oke, lalu buatlah lipatan menjadi segitiga seperti di video ya adik-adik. Dengan iman ku bersyukur.
Jika sudah, ambil sisi samping kertas origami, lalu lipat ke sisi atas. Lakukan juga pada sisi kertas lainnya ya adik-adik. Jika sudah, ambil sedikit bagian dalam kertas dan lipat membentuk pola persegi. Jika sudah, perhatikan dan buatlah lipatan kertas seperti yang ada di video ya adik-adik. Oke, lalu buatlah lipatan menjadi segitiga seperti di video ya adik-adik. Oke, lalu buatlah lipatan menjadi segitiga seperti di video ya adik-adik. Lalu, lakukan pengeleman pada sisi kertas yang ditunjuk pada video ya adik-adik. Oke, hal selanjutnya, berilah tanda salib pada sisi kertas origami dengan menggunakan spidol ya adik-adik. Oke deh, gereja origami kita telah selesai. Yang perlu adik-adik lakukan sekarang yaitu foto hasil karya adik-adik lalu kirimkan kepada kakak layan perlingkungan masing-masing ya. Kakak tunggu fotonya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Hidup Ceria 256, yaitu Hidup Kita Yang Benar. Adik-adik, saatnya kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa dalam doa syafaat ini. Pertama kami mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, tolonglah negara kami ini Tuhan, agar bisa terus berjalan dan terutama bisa melalui krisis-krisis yang kami hadapi.
Tuhan, pada saat ini terutama di dalam masalah kesehatan dan masalah ekonomi. Tuhan Yesus, kiranya negara kami semakin baik di dalam menangani masalah virus corona ini, supaya kami bisa keluar dari kesulitan dan kami juga bisa menjadi negara yang kuat dengan ekonomi yang boleh pulih kembali. Tuhan, tolong kami Tuhan, dengarkanlah doa kami, berilah hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin negara kami ini, khususnya kepada Bapak Presiden kami dan semua menteri-menterinya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan, berkatilah akan gereja Petra di dalam pelayanannya. Tuhan Yesus, dalam situasi seperti ini, Tuhan akan terus pimpin dan berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pengurus harian majelis jemaat, para presbiter, dan juga Tuhan berkati pelayanan pendeta Benyamin dan pendeta Elizabeth. Tuhan Yesus akan terus kuatkan jemaat Petra agar selalu dapat bersaksi, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus berkatilah juga akan jemaat Petra di dalam pekerjaannya. Kiranya jemaat Petra bisa berhasil dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa juga untuk tahun ajaran baru yang sudah dimulai, yang dilakukan masih secara online. Tuhan akan menolong anak-anak-Mu Tuhan di dalam belajar. Berilah kerajinan dan semangat untuk tetap belajar. Dan kiranya anak-anak-Mu Tuhan akan menjadi anak-anak yang lebih rajin lagi dan lebih pandai lagi dan mau memberikan yang terbaik selalu untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa jika ada teman-teman kami yang sakit, yang sedang dalam kesusahan. Tuhan, kiranya mereka mendapat penghiburan yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan kesembuhan pada yang sakit. Tuhan Yesus, banyak juga orang-orang yang menderita pada saat ini. Kami menyerahkan mereka juga, kami doakan mereka akan mendapatkan jalan keluar. Tuhan, masih banyak yang ingin kami doakan, tapi Tuhan tahu akan pergumulan kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan, dengarkanlah doa kami karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Vina akan memberitakan warta PA untuk minggu ini. Kakak ingin berterima kasih untuk adik-adik yang masih mengikuti ibadah dari awal kita ibadah sampai di akhir. Nah adik-adik, kakak juga mau mengingatkan untuk adik-adik semua yang ada di rumah tetap mengerjakan aktivitasnya, juga jaga kesehatannya supaya minggu depan kita bisa beribadah lagi bersama-sama. Nah sampai di sini dulu warta PA kakak, sampai jumpa minggu depan. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Berilah kami menikmati
kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kiranya semua yang kami dapatkan, yang kami dengar di dalam ibadah kami pada saat ini akan menjadi berkat bagi kami semuanya di dalam minggu yang baru, akan menuntun kehidupan kami di minggu yang baru. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sertai kami di dalam kegiatan kami selanjutnya. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Pertemukan kami kembali Tuhan di dalam ibadah kami selanjutnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.